Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Min. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Meskipun cuaca agak sedikit mendung tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya. Dan saya ingin meminta maaf, mungkin kegiatan praobservasi ini sedikit mengganggu waktu mengajar panjenengan. Namun karena ini tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya harus lakukan, saya minta bantuan panjenengan mungkin beberapa waktu ke depan. Ya, tidak apa-apa Pak Indra, ini saling Ya. membantu ya, kita Ya, saling terima kasih. membantu Jadi ya. relax saja, kita seperti sharing mengenai pembelajaran mungkin yang dapat kita terapkan ke depannya, pembelajaran seperti apa, mungkin nanti hasilnya bisa jadikan sebuah referensi buat kita mengajarnya agar cara mengajar kita lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya, Bu. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan mengenai observasi yang nanti ke depannya kita lakukan. Mungkin dari Bu Min sudah siap? Siap. Jadi saya nggak perlu perkenalan diri ya, karena kita sudah kenal satu sekolahan, jadi ya. Kita sudah kenal. Kita langsung lanjut saja ke inti dari praobservasi kali ini. Baik, ini sudah siap ya? Ya. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan, indikator apa yang akan saudara saksikan pada pembelajaran tersebut? Pada pembelajaran yang akan saya lakukan ya. Ya. Kebetulan saya sebagai guru di kelas 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada siswa pada saat ini, sebentar lagi ini ya. Ini saya akan mengajar anak-anak itu tentang pelajaran IPAS, jadwalnya pelajaran IPAS ya. Jadi itu pada tumbuhan dan juga apa itu bagian-bagiannya beserta fungsi-fungsinya seperti itu. Kemudian indikator apa nanti yang akan saya sampaikan, mungkin indikatornya siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi-fungsinya seperti itu ya. Untuk indikator yang mungkin mau terapkan nanti ya seperti itu kira-kira. Jadi saya rasa untuk pertanyaan pertama saya rasa cukup, sudah sangat menjawab dari pertanyaan saya mengenai indikator. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran kali ini? Apa alasan Anda memilih metode tersebut? Ya, kalau untuk metode yang saya rencanakan untuk pembelajaran kali ini itu adalah metode PBL, Problem Based Learning. Ya. Jadi itu nanti dengan menggunakan metode diskusi, metode ceramah, terus kemudian diskusi kerja kelompok dan juga penugasan. Mudah-mudahan dengan metode-metode ini nanti pada saat pembelajaran, di akhir pembelajaran anak-anak bisa maksimal dalam menerima pelajaran yang akan saya berikan seperti itu dengan diskusi kelompok. Jadi mereka dengan mempunyai keberagaman siswa-siswa yang beragam bisa berbaur, bisa menjadi satu ya. Seperti itu. Karena siswa kita kan siswa kita itu beragam, jadi punya keunikan masing-masing, punya kebutuhan belajarnya. Betul. Jadi dengan diskusi kelompok mereka nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Ya, luar biasa sekali. Seperti yang mungkin jenengan terapkan nanti. Saya rasa juga setuju terkait metode yang jenengan terapkan mengenai pembelajaran kelompok. Mungkin itu menjadi salah satu solusi bagi anak yang mungkin kurang bisa atau pasif untuk mengkondisikan atau mengikuti mapel yang jenengan ajarkan nanti ya. Baik, itu jawaban jenengan sangat luar biasa sekali Bu. Bisa saya jadikan referensi juga ini ke depannya. Baik, untuk yang berikutnya, alat dan bahan sumber belajar apakah yang saudara siapkan untuk pembelajaran? Untuk alat dan bahan tentunya alatnya nanti bisa media PowerPoint jelas. Kemudian nanti ada video pembelajaran. Karena dengan video kita menampilkan video pembelajaran mungkin bisa menarik minat anak-anak untuk lebih pembelajaran supaya lebih menyenangkan. Seperti itu mungkin Pak Indra ya. Terus kemudian
kemudian karena yang saya ajarkan nanti berkaitan dengan tumbuhan, nanti saya akan membawa tumbuhan asli Tumbuhan Pak asli. Hendra. Iya, jadi Betul nanti sekali. tumbuhan asli saya tampilkan di depan anak-anak. Nanti saya suruh mengamati, anak-anak Betul. mengamati tumbuhan asli yang saya bawa, kemudian anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Terus nanti anak-anak juga bisa menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tersebut dengan bunga seperti itu. Luar biasa sekali. Iya. Jadi kita jenengan nanti akan membawa tumbuhan asli, jadi anak-anak bisa langsung melihat, ini loh iya. namanya batang, ini Iya, namanya tumbuhan, akar, gitu. daun, biji dan seterusnya Mungkin seperti alat dan itu. bahan yang nanti jenengan siapkan sangat lengkap menurut saya ya. Mudah-mudahan. Ada PowerPoint, video pembelajaran, LCD Iya, proyektor, seperti itu. laptop dan lain, bahkan Iya. jenengan menyertakan sebuah tanaman asli. Nah, tumbuhan Tumbuhan asli nyata. yang nyata. Luar biasa sekali. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Iya. Untuk yang berikutnya, bisa jenengan ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Anda saksikan nanti. Untuk tahapan pembelajaran seperti biasanya kalau kita mengajar umumnya sehari-hari gitu. ya. Oh, iya. Jadi ada kegiatan benda bulan, Benda-bulan. kegiatan inti, kemudian kegiatan bentuk. Kalau mungkin di kegiatan inti, kegiatan di awal kita yang melakukan doa, absensi, kemudian memancing motivasi anak, memberikan motivasi ke anak, iya ada speaking, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memunculkan ide-ide Betul anak sekali, ya. seperti itu ya. Terus kemudian kita juga harus menyampaikan tujuan pembelajaran kita. yang Iya, ingin dicapai apa? iya, Seperti itu. seperti itu. Kemudian nanti di bagian inti ya, kita membagi kelompok. Anak-anak dibagi dalam sebuah kelompok belajar. Jadi nanti setelah itu kita menampilkan PowerPoint. Nah, setelah itu video. jadi materinya kita tampilkan ke PowerPoint itu, anak-anak disuruh menyimak. Untuk penguatan, anak-anak diberi video pembelajaran yang terkait dengan tumbuhan tersebut. Nah, kira-kira tumbuhan itu ada apa saja? Jadi kalau di video itu kan anak-anak nanti selain menyimak supaya tidak bosan, anak-anak bisa lebih paham lagi. Betul Kalau sekali. ada video-video pembelajaran seperti itu, Iya, betul anak-anak sekali. merasa lebih senang. Lebih senang katakanlah. karena anak kalau itu kita sering merasa bosan kalau Iya. pembelajaran hanya dilakukan dengan seperti ceramah saja, tanya kan jawab, anak itu anak mungkin akan merasa bosan seperti Betul. biasa. Sebelumnya kalau kita mengajar hanya menggunakan metode ceramah, ceramah, ya, dan lain itu mungkin sebagainya. kurang menarik bagi anak. Betul, Jadi anak-anak cepat bosan, betul sekali. ngantuk seperti iya, itu. seperti yang Jadi dengan tampilan video itu, saya mengharapkan anak-anak itu Akan bisa tertarik. menarik pelajaran itu Iya. dengan mudah. Seperti kalau itu. saya lihat dari sini mungkin menurut pandangan saya nanti anak-anak akan tertarik Iya. dari metode yang jenengan siapkan itu, karena saya menilainya banyak sekali yang jenengan siapkan. Seperti salah satunya saya sedikit kagum dengan nanti jenengan akan membawa sebuah tanaman asli Dia, itu tanaman menjelaskan asli, iya. bentuk susunan tumbuhan dari tumbuhan Bagian itu. tumbuhan, mungkin kita membawa daun Iya, yang daun asli, itu. terus bentuk-bentuk tulang daun kan macam-macam ya Pak Macam-macam, Hendra ya, ya. itu. Jadi anak-anak itu biar bisa Bisa membedakan membedakan. seperti itu loh. Oh. Kita kalau membawa contoh yang nyata, Betul. itu mungkin akan selalu teringat di kepala anak-anak. Akan Harapan selalu, saya iya. seperti itu gitu loh. Terus kemudian kalau inti ya seperti itu. Kemudian anak-anak biar tidak bosan, kita mengajak ice breaking lah Ya, sebentar-sebentar. kalau menurut saya ice breaking Iya. itu sangat penting juga itu. Jadi itu bisa membangun semangat anak lagi, Nah, menumbuhkan betul. semangat anak yang sudah capek lelah, Iya. berpikir, bekerja, mengerjakan KPD, kita ngajak anak ice breaking, Iya. itu bisa merubah mood anak. Iya, merubah Iya, suasana ya. Saya setuju Iya. terhadap jenengan ini. Terus itu untuk kegiatan intinya ya seperti itu. Kemudian kalau untuk kegiatan penutup seperti biasanya kita harus melakukan evaluasi Ya, terhadap betul. anak-anak. Ya, Kemudian wajib. menyimpulkan Ya. menyimpulkan pelajaran hari ini kira-kira daya serap anak itu sampai mana. Kan itu perlu kita simpulkan bersama. Ya. Kemudian kita beri penguatan. Kita sebagai guru harus memberikan penguatan Penguatan kepada anak. Hasil kita belajar pagi hari ini seperti apa itu perlu kita simpulkan. kesimpulan. Terus kemudian setelah itu kita beri penugasan jelas ya, beri Ya, evaluasi. Terus kemudian setelah itu kita beri refleksi. Nah Refleksi, itu ya, itu. harus ya. Jadi Dua kita hal yang nggak bisa dipisahkan, Iya, itu betul, kesimpulan iya. dan refleksi. itu harus. Jadi
semuanya itu sudah tersusun semua ya. Ya seperti itu. Kalau tidak lihat ini jenengan sudah sangat profesional menjadi guru ini. Sudah banyak pengalaman. Terus terang saja jika dibandingkan dengan saya masih jauh saya pengalaman. Ya, sama-sama daripada belajar. jenengan. Sama-sama belajar kita ya. Dari kegiatan hari ini bisa menjadikan pembelajaran buat saya juga. Mungkin sama. Pengalaman jenengan bisa saya terapkan ya gitu. Kita bisa saling sharing. Dan untuk berikutnya nanti kan setelah kegiatan ini kita langsung menuju ke observasinya, penerapan dengan mengajarnya nanti seperti apa gitu. Bukannya maksud saya nanti menilai jenengan, saya aja belajar dari pengalaman panjenengan gitu. Baik, untuk cerita tahapan mungkin saya rasa cukup, sangat mewakili semuanya, menjelaskan sangat jelas. Dan untuk berikutnya mungkin persiapan tertulis apa saja yang saudara buat. Persiapan tertulis ya KPD atau bagaimana? Kalau persiapan yang kita tulis tentunya kita harus punya modul ajar, ya sebagai guru kan kita harus selalu punya modul ajar ya. Terus kemudian kita menyiapkan yang pertama materi pelajarannya, materi pembelajarannya apa. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan LKPD untuk anak-anak seperti apa. Terus kemudian kita juga membutuhkan lembar-lembar untuk evaluasi. Jadi untuk penilaian kita seperti itu. Jadi semuanya sudah tersusun semuanya sebenarnya. Jadi kalau kita selesai melaksanakan pembelajaran, anak-anak sudah mengerti, kita sudah ada hasilnya. Dari hasil dari pembelajaran yang kita lakukan, apakah sudah mencapai target kita, tujuan pembelajaran kita seperti itu ya? Iya, jadi harus tetap harus ada evaluasi. Asesmen akhir itu. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, Bu Mimin. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan saudara? Menurut perkiraan jenengan, materi yang seperti apa? Yang bagian tersulitnya itu? Jika ada, mengenai apa? Bisa saudara jelaskan? Kalau terkait materi yang saya sampaikan ini kalau saya melihat nanti yang membuat saya itu mama, anak-anak ini mengerti apa enggak kira-kira itu ya. Mungkin ini adalah bagian-bagian tumbuhan itu kan banyak sekali. Di situ kan ada fungsinya masing-masing. Kira-kira anak ini bisa enggak membedakan? Kalau membedakan bagian-bagian tumbuhan saya kira bisa, mudah. Kan itu sudah terlihat nyata. Yang saya ragukan itu adalah anak-anak bisa apa tidak nantinya membedakan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan seperti itu. Karena apa? Kita tahu bersama, misalkan kalau yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan itu kira-kira bagian tumbuhan yang mana? Ini kalau kita tanyakan ke anak mungkin ada yang bisa menjawab, mungkin ada yang batang, ada yang buah, seperti itu. Ini yang nantinya menjadi permasalahan. Masih tanda tanya yang perlu kita tegaskan ke anak lagi nih nanti ya. Yang perlu kita kupas tuntas ini fungsi-fungsinya ini nanti supaya anak itu tidak salah dalam meletakkan fungsi-fungsinya itu. Jadi anak-anak biar bisa membedakan fungsinya secara benar. Baiklah. Tapi terkait dengan kendala tersebut pasti jenengan juga sudah punya solusi mudah-mudahan antisipasinya nanti seperti apa. Jadi nanti dengan model pembelajaran yang kita rencanakan itu nanti mudah-mudahan bisa menyikapi, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu Pak Indra. Kayaknya kalau dilihat-lihat ini jenengan pasti bisa kalau menurut saya mudah-mudahan dari sama-sama belajar, kita sama-sama profesionalitasnya loh. Sama-sama belajar. Kayaknya lancar saja sama-sama belajar Pak Indra. Iya, sama-sama belajar. Saya juga masih dalam tahap belajar juga. Oh iya, sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan ini kan? Kalau kompetensi apa? Kalau harapan saya setelah jadi tadi kita apa yang kita lakukan tadi, mudah-mudahan setelah kita memberikan pembelajaran yang serius yang benar-benar, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke anak-anak itu bisa tercapai semua. Jadi anak-anak bisa membedakan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian anak-anak juga nantinya bisa menyebutkan
fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu benar-benar dengan tepat betul, gitu betul, loh. Itu yang diharapkan, yang saya harapkan. Seperti itu. Iya. Baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Iya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi biasanya kalau kita mengajar itu kan siswa kita itu kan sangat bervariasi sekali ya. Mungkin kalau di kelas 4 itu yang saya ampuh ini ya, ada anak yang sudah lancar membaca katakanlah. Terus kemudian ada beberapa siswa yang belum pandai belum mahir membaca. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Iya. Jadi bagaimana anak ini supaya si anak yang belum mahir membaca ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Sama dengan teman-teman yang lainnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu menjadi tantangan tersendiri. Iya, ini jadi memotivasi lah. Iya, butuh perhatian anak seperti khusus. itu butuh perhatian. Kita jadi mencari solusi terkait itu. Iya. Kita punya pengalaman baru. Ini juga perlu harus diselesaikan ini sebenarnya. Kalau sudah di grade di kelas 4 terus belum lancar membaca, katakanlah materi pelajaran juga harus mau tidak mau kan harus tantangan yang besar. Mau tidak mau juga harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ada seperti itu. Kalau ada siswa yang tidak bisa membaca, ini yang menjadi perhatian kita bersama sebagai bapak ibu guru yang ada. Mungkin panjenengan juga mungkin saja menemukan sama saya juga punya seperti siswa yang seperti itu. Jadi memang si anak perlu kita perhatikan secara khusus. Kita beri PR kita bersama juga sebenarnya. Itu loh yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Kita nggak boleh sebagai guru meninggalkan siswa kita hanya karena kita terfokus sama anak yang mungkin sudah sangat pandai atau sudah lancar segalanya itu. Seperti itu. Jadi mungkin itu anak butuh perhatian. Butuh perhatian semuanya. Perhatian lebih kalau kita menemukan anak yang seperti itu. Setiap anak punya kebutuhannya masing-masing, tidak sama kebutuhannya. Jadi yang harus kita perhatikan itu anak yang pasif itu. Jadi biar bisa mengikuti temannya yang aktif. Jadi biar kalau kita mengharapkan pembelajaran yang terjadi itu supaya 100% saya total gitu ya. Menurut saya dengan membentuk sebuah kelompok itu merupakan salah satu solusi juga. Mungkin ya, mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya salah satu solusi juga mengenai masalah itu anak yang pasif, nanti dia termotivasi dari teman-temannya juga. Seperti itu. Baiklah, untuk semua pertanyaannya saya rasa sudah cukup. Saya sudah menemukan inti dari pra observasi ini, dan untuk kegiatan berikutnya nanti saya harapkan dengan mempersiapkan semuanya gitu. Observasi yaitu intinya dengan praktek mengajar. Saya sebagai observer ingin melihat jenengan, bukan mengobservasi. Saya ingin melihat jenengan, cara jenengan mengajar supaya bisa menjadi contoh buat saya sendiri. Jadi jangan dikatakan atau jangan dibilang saya sebagai observer saja. Kita saling kerjasama. Sama-sama belajar gitu ya. Mungkin, tapi nanti kalau saya salah juga diingatkan ya. Kalau saya menyalahkan itu enggak mungkin, tapi cuma kurang pasnya kita saling membenahi. Mungkin untuk observasinya dengan siap dilaksanakan hari apa? Kapan? Kira-kira kalau hari Kamis ya. Kamis ya? Iya, hari Kamis. Sekarang ini hari Rabu, jadi Kamisnya besok ya? Iya, besok. Kita bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan waktu mungkin lebih dari 24 jam ini bisa menyiapkan alat dan bahannya semua. Iya. Besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Dan untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup. Untuk informasi yang saya cari sudah saya dapatkan, mungkin bisa saya akhiri ya untuk kegiatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin kegiatan pada hari ini sedikit mengganggu panjenengan kegiatan belajar mengajar panjenengan. Tentu saja. Terima kasih Bu Mimin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya ya. Untuk ketua kelasnya supaya untuk memimpin doa. Silakan Mas Yuda untuk dipimpin berdoanya. Bersama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan begini doa kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sebelum pelajaran dimulai seperti biasanya, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional sambil tepuk tangan ya. Ya, 1, 2, 3. Baiklah, anak-anak silakan duduk kembali ya. Jadi dengan kita menyanyikan lagu nasional, maka kita punya semangat ya, punya semangat baru untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, yang sudah berjuang demi kemajuan negara kita. Maka dari itu kita sebagai pelajar harus bagaimana? Harus selalu Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya nanti dalam proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan tertib. Bagaimana? Sepakat ya? Kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira apa? Kita buat 3 kesepakatan kelas hari ini. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum. Sepakat apa tidak? Sepakat dengan 3 kesepakatan kelas tadi? Sepakat. Oke, kalau sepakat, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak semuanya? Makhluk hidup. Nah, kemarin makhluk hidup itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Berkaitan dengan makhluk hidup, kelanjutan dari materi kemarin, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup yang ketiga, yaitu tumbuhan. Kalian sudah tahu apa belum yang dimaksud tumbuhan? Sudah ya. Coba kalian sebutkan macam-macam tumbuhan. Kalian bisa menengok, jangan jauh-jauh. Di samping kelas kalian itu kan, kalau kalian menengok di jendela, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di situ. Durian, pohon kelapa, dan banyak lagi. Itu adalah apa aja? Contoh-contoh dari tumbuhan. Nah, kita nanti akan mempelajari tumbuhan dan bagian-bagiannya beserta fungsinya. Dan sekarang di awal coba kita awali dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian lihat, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 3. Jadi nanti kita akan bahas bersama sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Maka dari itu, pagi ini kita akan mempelajari bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Semangat? Semangat! Untuk menambah semangat kalian, kita ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, siap? Oke, silakan berdiri semuanya ya, biar lebih semangat lagi ya. Ya, biar lebih semangat lagi ya. Terpopeli 5 project pembuatan profil pelajar Pancasila. Yes, 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 luar biasa. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Silakan
bagian intinya ya. Coba kalian bentuk sebuah kelompok. Silakan bentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sesuai yang saya informasikan minggu lalu. Nanti pembelajaran hari ini langsung kita bentuk sebuah kelompok. Sudah membentuk kelompok semuanya? Sudah. Masing-masing sudah mahasiswa? Sudah ya? Sudah. Baiklah, kalau kalian sudah membentuk kelompok, langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas apa? Apa tadi? Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bisa kalian lihat di layar monitor. Ya, sudah? Sudah terbaca? Sudah. Oke, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kalau tadi di awal kalian sudah bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Sekarang kita kupas tuntas beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Daun berwarna hijau. Pada daun terdapat kandungan zat klorofil atau zat hijau daun yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Di dalam daun juga terdapat stomata yang berfungsi untuk apa ya? Tempat masuknya udara pernapasan pada daun dan berperan dalam penguatan. Berikutnya, berdasarkan susunannya, daun dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang daun menyirip. Bisa kalian lihat ya di layar monitor sudah terlihat. Ini ada contoh tulang daun menyirip. Contohnya adalah daun rambutan. Oke, kalian bisa melihatnya. Nanti sekolah kalian tengok kalau ketemu pohon rambutan, kalian lihat daunnya seperti apa, bentuk tulang daunnya sama enggak sama penjelasan dari bu guru tadi. Nah, kalian kan bisa melihatnya ya. Kemudian ada tulang daun menjari. Kalau tulang daun menjari berarti bentuknya seperti jari kita. Nah, itu dapat kita temukan pada tumbuhan daun pepaya. Selain itu ada daun singkong. Kemudian bentuknya seperti ini ya. Nah, yang ketiga tulang daun melengkung. Nih, gambarnya seperti ini. Contohnya dapat kita temukan pada daun sirih. Yang keempat tulang daun sejajar. Contohnya pada daun tebu. Kemudian ada daun ampada dan lain sebagainya. Mengerti ya sampai sini? Yang keempat, fungsi daun bagi tumbuhan. Nah, fungsinya daun itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan di awal kita sudah menyampaikan bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita sampai sini sekarang. Fungsi daun bagi tumbuhan. Yang pertama adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Berarti di sini tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri itu melalui proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi pada 5 bulan yang saya tampilkan ini. Diamati ya, yang mati. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian video ya. dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba memperhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama, ya itu tadi video tentang apa? Tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Lebih jelas lagi ya dari video ini. Jadi semua bagian tumbuhan itu memiliki peranan yang sangat penting.
Dan semuanya itu bagaimana? Bekerja sama, harus saling bekerja sama supaya tumbuhan itu dapat tumbuh. Baiklah, untuk pemahaman lagi, ini saya bawakan tanaman yang nyata ya. Ini biar kalian itu selalu mengingat-ingat bagian-bagian dari tumbuhan itu lebih ingat lagi. Kalau dibawakan tumbuhan nyata seperti ini kan, mungkin pemahaman kalian itu akan lebih baik ya, lebih bagus ya. Ini ada tanaman. Nah, paling bawah sendiri itu ada apa? Yang ini apa? Yang saya ini datang. Kemudian di sini ada daun. Kemudian di sini ada bunga. Di sini ada bunga. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada berapa? 5. Ada 5 dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baiklah, untuk pemahaman kalian supaya kalian itu lebih memahami lagi, saatnya sekarang kita memberikan tugas kepada kalian. Ada beberapa tugas yang harus dikerjakan terkait dengan tumbuhan dan bagian-bagiannya beserta fungsinya, supaya pemahaman kalian itu lebih baik lagi ya. Ini akan saya bagi untuk tugas kelompoknya ya. Silakan kalian amati, kemudian dibuat bagian dan fungsi tumbuhan seperti pada gambar seperti ini. Silakan ini ya, silakan ini nanti dikerjakan seperti contoh di sini. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4 ya, jadi ya kalau ada kerjasama yang bagus seperti ini kan cepat selesai ya, tugas itu akan segera cepat selesai. Jadi memang tugas kelompok itu harus dikerjakan secara bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Pindahkan ke kelompok yang lainnya. Ini sudah ditempel. Sudah ditempel ini. Silakan ditempel dulu nanti biar lebih mudah kalau ini di depan. Bagaimana kelompok 3 ada kesulitan? Sudah ada. Baca dulu. Sudah semua ini? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah anak-anak, kalau sudah selesai
ditanyakan nanti kelompok 1 biar menjelaskan, menjawab. Nanti kalau jawaban dari kelompok 1 sekiranya belum pas menurut kalian, nanti saya perjelas kembali. Ngerti? Ngerti ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kami yaitu badan berfungsi menyokok bertidur saat fotosintesis. Iya, sudah? Ya. Ya. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan dari kelompok lain. Silakan. Kelompok berapa? Dari kelompok? Dari kelompok 2. Silakan bertanyanya ke kelompok 1 ya. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki akar? Nah, itu pertanyaannya. Jika tanaman tidak memiliki akar, maka tanaman tersebut akan mati. Bagaimana? Sudah dijawab. Apa yang terjadi jika sebuah tanaman itu tidak memiliki akar? Bagaimana jawabannya dari kelompok 1 itu tanaman. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan presentasinya kelompok 1. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Silakan hati-hati, hasil karyanya bisa ditempelkan di papan tulis. Oke, silakan kelompok 2 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau memaparkan tugas yaitu akar berfungsi menyerap air dan menyerap dari tanah dan menurunkan ke batang. Batang berfungsi penyokong bagi daun bunga dan buah untuk tumbuh. Daun berfungsi tempat terjadinya proses Dapat tumbuh. Ya, itu pemaparan dari kelompok 1. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ada. Ada. Mana dulu? Ayo, sana dulu ya, sana dulu. Apakah bunga dan buah itu selalu ada pada tumbuhan? Pertanyaannya dari kelompok 3. Apakah bunga dan buah itu selalu ada pada tumbuhan? Bagaimana jawabanmu? Ya. Jawaban dari kelompok 1 tidak. Bagaimana yang lainnya? Kira-kira bagaimana? Ya apa tidak? Ya. Apakah bunga dan buah itu selalu ada pada tumbuhan? Jawabannya adalah Ya. karena ada beberapa tanaman itu yang bisa berbunga namun tidak berbuah. Seperti itu ya. Kemudian bagus ya jawabannya. Silakan kelompok 1. Bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak itu apa? Bagian tumbuhan yang digunakan untuk berkembang biak. Akar, batang, daun. Akar, batang, dan daun. Bagaimana? Bagaimana jawabannya? Sudah benar? Ya, oke, baik. Ada yang ditanyakan kembali? Ya, silakan diakhiri. dan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka didapatkan hasil kerjanya, yang lainnya bisa duduk. Nah, pinter-pinter gini kok ya. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yaitu akar sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Batang menopang bagi daun bunga dan buah tumbuh. Daun untuk terjadinya proses fotosintesis. Bunga sebagai hiasan tumbuhan dan tekan rasanya terkembang tumbuhan. Dua, untuk menyimpan kandungan makanan. Ya, ada yang ingin sampaikan lagi? Ya, silakan langsung saja. Penggunaan batang-batang tumbuhan antara lain untuk menyokong daun bunga dan buah. Jenis-jenis batang-batang tumbuhan ada 3 yaitu batang besar, batang kayu, batang bubuk. Ya, ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Ada, ya silakan kelompok 4. Bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan itu apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagian tanaman yang berperan penting itu apa? Apa dan batang? Akar dan batang. Bagaimana itu jawabannya? Bagaimana kelompok lain? Betul? Betul. Oke, baik. Silakan diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
aja. Nah, ayo untuk kelompok 3. Sisanya adalah kelompok terakhir, kelompok yang kita tunggu-tunggu bagaimana hasilnya ya. Silakan untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengembangkan isu tersebut kelompok kami, yaitu datang menyokong bagi daun gula dan buah untuk tumbuh, akan menyerap air dan mineral dari tanah dan menguruskannya ke batang. Daun tempat terjadinya proses fotosintesis. Bunga sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembang biakan tumbuhan. Buah untuk melindungi bakal buah baru serta air buah untuk fungsi untuk sebagai air. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 4. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1, silakan bertanya ke kelompok 4 ya, silakan. Dilihat pertanyaannya, dengarkan. Kalau dijelaskan yang dimaksud bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki alat kelamin seperti bunga. Jelaskan yang dimaksud dengan bunga sempurna. Bunga sempurna itu jawaban dari kelompok 4. Ini adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina, yaitu yang bunga yang memiliki benang sari dan putih. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Ya. Semuanya sudah jelas? Ya. Terus sudah jelas, silakan diakhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditambahkan hasil kerjanya. Kelompok yang lainnya untuk duduk kembali. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya, untuk kalian semua. Jadi kalian sudah memaparkan hasil kerja kalian, yaitu bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama ada paling bawah sendiri ada akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Kemudian memiliki peranan penting dalam pertumbuhan itu adalah apa tadi? Akar dan batang. Kemudian selain itu ada daun. Akar, batang sudah kita bahas. Kemudian ada daun. Daun dibantu oleh sinar matahari. Kemudian selain itu ada bunga. Berdiri, kita melakukan sedikit terlebih dahulu. Ayo, biar ini semuanya itu biar tepuk semangat. Bagaimana? Masih semangat? Oke, baiklah. Kalau kalian masih semangat, silakan duduk kembali, evaluasi kembali supaya pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini lebih mantap lagi, ya? Oke? Siap. Berapa anak? 5 ya? Sudah, pokoknya diterima semuanya sama. Silakan dikumpulkan air satu kelompok jadi satu. Saya ambil, saya selesai untuk mengambil. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Jadi tumbuhan dan bagian-bagiannya. Setiap bagian tumbuhan memiliki apa tadi? Fungsi yang berbeda-beda. Kita ulang kembali supaya biar lebih mantap ya, biar lebih mantap. Bagian tumbuh-tumbuhan mulai dari yang paling bawah sendiri ada ya. Yang ketiga dengan makanan. Kemudian di dalam buah itu
depan. Ya, minggu depan kita akan mempelajari masih sama, yaitu tumbuhan. Namun yang kita pelajari nanti adalah proses fotosintesis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas kerjasamanya. Kesepakatan kelas yang telah kita buat sudah kalian laksanakan dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Tangan diangkat Samping ke muka lalu dilipat jadi patung. Demikian pelajaran pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu, Bu Mimin. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi kita semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita sehat ya. Hari yang cerah buat kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu pada pagi ini. Sebelumnya saya mungkin Dina sudah kenal karena kita perlu berbeda. Saya ingin memperkenalkan yang satu ini, yaitu Bu Ayu. Beliau selaku pengajar tadi saya, dan saya di sini berperan sebagai CGP, calon guru penggerak yang dibimbing oleh Bu Ayu. Selamat datang Bu Ayu. Baiklah, saya nggak perlu banyak menjelaskan. Mungkin jenengan sudah paham mengenai maksud dan tujuan saya kali ini menemui jenengan dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu mengenai observasi yang telah kita rencanakan. Sebelumnya pada video sebelumnya kita telah melakukan kegiatan pra-observasi, Betul. ya Bu Mimin ya. Ya, betul. Nah itu sudah kita lakukan dan kita sudah mendapatkan hasil, yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran yang ingin dengan capai. Ya. Dan kemarin juga saya sudah melihat tayangan video pembelajarannya dan juga melihatnya secara langsung dulu cara mengajar Bu Mimin yang dilakukan oleh Bu Mimin. Dan untuk kegiatan ini, kegiatan akhir, yaitu kegiatan pasca observasi, saya akan memberikan umpan balik terkait hasil pembelajaran yang jenengan lakukan. Bukan catatan, bukan berarti saya istilahnya menilai atau sok pinter mengenai pembelajaran. Saya di sini hanya melakukan tugas saya, karena ini hanya tugas, jadi saya harus bersikap profesional. Ya. Betul ya, Bu Mimin? Ya, siapa? Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan kita hari ini mengenai pasca observasi terkait pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Jenengan yang telah dilakukan kemarin, yaitu saya rasa sudah sangat baik dengan diawali pembukaan yang baik dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang dicapai pun juga sudah disampaikan pada murid. Dan saya lebih juga salut karena dalam kegiatan pembelajaran yang jenengan lakukan itu jenengan juga menyisipkan melakukan kegiatan SPG. Ada kegiatan SPG-nya yang itu dapat meningkatkan semangat siswa. Jadi seperti membuat siswa menjadi lebih rileks mengikuti pembelajaran. Nah, pada tahap pembelajaran itu sudah saya rasa sudah sangat baik sesuai prosedur. Mungkin capaian pembelajaran yang jenengan rencanakan itu bisa dikatakan dapat tercapai dengan pembelajaran yang telah jenengan lakukan kemarin, seperti langsung memberikan contoh nyata kepada anak, ditambah dengan tayangan-tayangan video yang memberikan edukasi pada anak. Dan juga tambahan lagi
terdapat sebuah asesmen yang jenengan lakukan kepada murid mengenai evaluasi pembelajarannya. Dan yang terakhir, saya juga melihatnya terdapat sebuah kesimpulan pembelajaran. Jadi dengan mengajak siswa membuat kesimpulan, bukan guru membuat kesimpulan. Jadi dengan telah memancing anak membuat kesimpulan mengenai pembelajaran, juga refleksi. Itu pembelajaran yang kegiatan belajar yang dengan melakukan sudah sangat baik kalau menurut saya, sudah sangat profesional. Ini nanti saya setelah ini boleh ya saya berpendapat Boleh. sendiri ya, boleh ya. Jadi nanti setelahnya ada waktunya nanti dengan Ya. memberikan umpan balik juga kepada saya. Siap. Nah, itu terkait hasil analisis yang saya lakukan untuk masuk yang saya lakukan. Kemudian berikutnya mungkin saya akan memberikan pertanyaan pada Dekan, adakah hal-hal yang sangat baik menurut kalian yang sudah dengan lakukan ketika kegiatan belajar materi? Pada saat itu ya, mungkin hal-hal yang baik yang tentunya perlu dikembangkan lagi seperti itu ya, mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan kembali. Mungkin pada saat di bagian inti saya sudah merencanakan harus menampilkan video pembelajaran, kemudian di situ ada saya menampilkan juga PowerPoint ya pada saat itu. Terus kemudian ada juga saya memberikan contoh-contoh yang nyata seperti saya membawa tumbuhan asli sebagai penguatan kepada anak. Itu hal-hal yang perlu ditingkatkan sebenarnya Pak. Jadi nanti kalau kita seandainya melaksanakan pembelajaran kembali entah materi apapun, kita harus memberikan contoh yang nyata kepada siswa, sehingga dengan kita memberikan contoh-contoh yang konkret seperti itu, anak-anak mudah menyerap pelajaran yang kita berikan seperti itu. Ya. Luar biasa sekali ya. Itu tadi mengenai hal baik yang mungkin Perlu ditingkatkan, dipertanyakan atau ditingkatkan. Kemudian sebaliknya, untuk hal apakah yang menurut jenengan dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi? Oke. Ini banyak sekali ya sebenarnya Pak Hendra. Jadi walaupun kita sudah merencanakan pembelajaran itu sedemikian rupa sebelumnya, kita sudah mungkin menyiapkan RPP, perangkat ajar dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan atau kekurangan dalam hal melaksanakan pembelajaran. Kalau yang saya rasakan pada saat melaksanakan pembelajaran kemarin yang dengan observasi itu, pertama pada saya analisa dulu ya, mulai dari ini yang saya rasakan mulai dari pendahuluan, inti dan juga penutupnya ya. Mungkin dari segi pendahuluan di situ saya tidak menampilkan IT sama sekali. Seandainya pada saat pendahuluan itu kita menampilkan IT, misalkan diberi contoh-contoh atau apa itu gambaran-gambaran tentang materi sebelumnya, mungkin anak-anak lebih menyenangkan, lebih senang. Terus pembelajaran mungkin akan menjadi lebih menyenangkan seperti itu. Terus kemudian mungkin saya kurang menambahkan kalau di pendahuluan itu mungkin ice breakingnya yang kurang, karena saya hanya 1 kali ice breaking pada saat itu. Jadi kalau dalam sebuah pembelajaran itu seandainya lebih banyak ice breaking, itu mungkin anak-anak lebih semangat. Iya, kalau saya mengamati seperti itu. Kemudian di bagian inti yang saya rasakan ya ini nanti coba kalau ada kurang pasnya dengan pasnya yang sebagai yang observasi gitu ya, yang tahu ya seperti itu. Jadi kalau bagian inti saya sudah runtut, mulainya sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Namun demikian ya tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa kekurangan. Misalkan pada saat pembagian kelompok. Jadi pada saat pembagian kelompok itu kan sebenarnya itu tidak langsung diberikan, maksudnya anak-anak langsung ditempatkan di tempat duduknya masing-masing sesuai kelompoknya, itu tidak. Tetapi harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Jadi asesmen itu nanti gunanya adalah untuk menentukan kemampuan awal siswa. Itu tujuannya nanti digunakan untuk mengelompokkan anak berdasarkan hasil dari asesmen tadi seperti itu. Saya tidak melakukan itu. Jadi pada saat itu saya hanya silakan membentuk kelompok ya langsung.
tidak melaksanakan asesmen terlebih dahulu. Jadi kemampuan anak akan bagaimana ya, tidak bisa menyatu katakanlah. Jadi kalau anak yang pintar mungkin duduk ya, maksudnya gini, kalau misalkan anak yang pandai duduknya bisa milih gitu loh, anak-anak bisa suka hatinya untuk memilih teman kelompok seperti itu. Kalau kita melakukan asesmen digunakan dalam menentukan anggota kelompok, mungkin dari situ bisa dalam satu kelompok itu memiliki kemampuan yang beragam seperti itu. Itu di bagian intinya seperti itu ya. Terus kemudian pada di bagian penutup ini saya merasakan sendiri Pak Hendra. Jadi nanti jenengan kasih penguatan ya, atau bagaimana nanti kita sama sependapat atau tidak ya. Jadi nanti bisa jenengan simpulkan sendiri. Nanti kalau di bagian penutup kemarin itu saya merasakan antara kesimpulan dan refleksi saya ini kelihatannya saya salah memberikan kata-kata, maksudnya jadi antara kesimpulan dan refleksi. Tujuan saya itu memberikan refleksi, tapi kalimatnya itu mengenanya di kesimpulan seperti itu ya. Jadi bagaimana ya, pengolahan kalimat saja sih sebenarnya yang salah. Kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah tersampaikan. Jadi kalau di bagian penutup kemarin ada kesimpulan, kemudian ada tanya jawab juga, refleksi, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini tentunya perlu ditingkatkan kembali sebenarnya kalau saya mengamati Pak Hendra, karena kemarin evaluasi saya anak-anak hanya saya berikan LKPD, kemudian disuruh mengerjakan, saya tanpa mengoreksinya secara langsung. Harusnya kan dikoreksi secara langsung, jadi anak tahu hasilnya. Jadi saya membawa hasil anak itu dibawa pulang, jadi dikoreksinya tidak di kelas secara langsung. Itu mungkin di bagian penutup yang perlu ditingkatkan kembali untuk pembelajaran kedepannya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Nanti silakan jenengan tanggapi yang jenengan mengamati saya pada saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Hendra. Baiklah, saya rasa cukup baik kalau saya menilainya pembelajaran yang telah dilakukan, meskipun tetap harus ada yang ada kekurangan ya, ada kekurangan perlu ditingkatkan kembali. Seperti saya sendiri juga sama, karena kekurangan kita itu yang dapat melihat tuh memang orang lain. Jadi kita hanya melakukan, jadi yang mengoreksi orang lain itu lebih mudah kita menemukan kekurangan kita. Ya, dan menurut saya sepakat dengan jenengan tadi bahwa pembentukan kelompok itu enggak hanya asal-asalan dibentuk sesuai tempat duduk terdekatnya. Jadi harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Mungkin jenengan belum melakukannya. Belum ya. Sebenarnya sudah terencana, tapi pada saat pembelajaran ya itulah manusia. Tapi mungkin itu jenengan menyiasatinya. Mungkin kan jenengan selaku wali muridnya juga itu. Wali kelas, wali kelasnya. Jenengan sudah tahu lah ya. Kemampuan si anak dengan cara mengkondisikannya seperti itu. Tapi lebih baiknya untuk depannya jenengan tetap harus melaksanakan asesmen awal. Dan untuk koordinasi penutupnya tadi jenengan antara kesimpulan dan refleksi saya rasa itu sudah sangat baik. Jadi sudah ada ya? Ya, sudah ada. Kalau saya rasa itu sudah cukup. Seperti contohnya saya ingat kemarin jenengan sudah menawarkan si anak kesimpulan apakah pembelajaran yang telah kita lakukan. Apa kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Itu sebuah kesimpulan, merupakan sebuah kesimpulan. Si anak memberikan respon umpan balik, itu merupakan sebuah kesimpulan menurut saya. Dan untuk refleksinya itu juga sudah tepat. Saya sudah memberikan pertanyaan dengan cara contoh kecilnya seperti kemarin kan saya menjelaskan tentang tumbuhan dan fungsi-fungsinya, bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Terus tambah lagi yang paling saya ingat dengan menanyakan kepada anak apakah pembelajaran hari ini menyenangkan. Itu sudah motivasi bagian refleksi ataupun motivasi seperti itu. Kemudian untuk kegiatan evaluasi, untuk evaluasinya saya rasa wajar saja. Kalau seperti itu kita tidak koreksi secara langsung lah. Karena mungkin
keterbatasan waktu juga 2 jam pelajaran itu sudah maksimal buat si anak di dalam kelas. Untuk tingkat anak SD mungkin anak itu mampu duduk tenang di bangku itu maksimal biasanya rata-rata hanya 30 menit. Setelah itu anak sudah mulai merasa bosan ya seperti itu untuk anak SD. Jadi wajar, itu bukan suatu kesalahan, memang itu karakter anak SD seperti itu. Jadi kalau untuk evaluasi akhirnya jenengan bawa pulang atau koreksinya di lain hari itu bukan masalah. Jadi itu saja untuk penilaiannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saya untuk jenengan. Mungkin adakah tantangan yang jenengan hadapi ketika melakukan observasi dan pasca observasi? Adakah tantangan tersendiri? Tantangan bagi saya kalau dalam melaksanakan pembelajaran ini, tantangan bagi saya ya kita harus menyiapkan harus menyiapkan materi dengan sedemikian rupa. Jadi harus kita sebagai guru itu harus benar-benar siap dalam menghadapi situasi apapun di dalam kelas, apapun bentuknya kita harus siap dalam menghadapi siswa kita dalam kelas seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke, baiklah. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin maaf saya sedikit menekan panjenengan. Iya. Menyudutkan panjenengan. Pertanyaan saya tindakan apa atau sebuah aksi apa yang akan jenengan lakukan setelah kegiatan observasi bersama saya ini ke depan? Pengembangan seperti apa yang akan jenengan terapkan? Mungkin pengimbasannya pada lembaga atau rekan sejawat lain. Kalau untuk yang pertama tadi terkait dengan aksi atau pengembangan diri pengembangan diri yang akan jenengan lakukan. Tentunya kalau pengembangan diri ya setelah kegiatan ini ya jadi nanti kita akan memperbaiki proses belajar mengajar dalam kelas. Jadi kalau kita dalam kelas kita juga harus siap dengan segala kondisi yang saya sebutkan seperti tadi ya. Jadi kita di dalam kelas harus siap dengan perangkat ajar, kemudian harus siap dengan alat model pembelajaran, membuat anak menyenangkan itu seperti apa, itu harus kita tingkatkan. Jadi kalau dalam kelas jangan kita sebagai pengajar jangan hanya duduk diam saja, tapi kita harus lebih aktif di dalam kelas. Terus kemudian pengimbasan kita terhadap maksudnya dengan teman rekan sejawat ataupun di sekolah, saya mengharapkan juga bisa seperti itu, sesuai dengan harapan saya seperti itu. Jadi kita sebagai jadi dalam mengajar itu kita jangan hanya asalan saja dalam mengajar, tapi kita harus benar-benar harus mempersiapkan diri kita dalam menghadapi siswa seperti itu. Jadi dilihat dari jawaban jenengan barusan, penilaian panjenengan dari kegiatan observasi dari observasi dan sampai pasca ini, kegiatan yang saya lakukan bisa dibilang positif ya. Positif, ya. Semuanya setuju dan mungkin sepakat ataupun setuju dengan ini ya. Ya sepakat, saya terinspirasi sekali ya. Positif, ya. Karena kalau kita membayangkan gini, setelah observasi ini ya, kita sebagai guru berarti dalam kelas itu ya harus seperti ini, harus menjadi guru yang profesional. Banyak sekali. Ya seperti itu. Pembelajaran yang kita ambil dari kegiatan. Iya betul. Baiklah, mungkin itu saja Bu Mimin hasil pasca observasi yang saya lakukan. Saya sudah mendapatkan tujuan saya dari pasca ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Ayu selaku pengajar praktik yang telah mendampingi saya melakukan kegiatan pasca observasi ini. Bisa saya akhiri Bu. Bisa. Terima kasih.